Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardi Winarno ya. Di video kali ini saya sedikit berbeda karena saya akan istilahnya mengadakan podcast kecil-kecilan lah, podcast dadakan. Nah, di samping saya ini ya sudah hadir ada ibu cantik sekali ini teman-teman ya. Namanya Ibu Irma Luciana. Cantik karena dia perempuan, kalau cowok nanti ganteng ya. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti langsung ke Bu Irma ya untuk perkenalannya. Oke, langsung saja kalau begitu kita ajak Bu Irmanya podcast langsung. Untuk pertama-tama kenalan dulu lah Bu Irma ya. Iya. Dari mana asalnya, terus kemudian istilahnya sejarahnya bisa sampai ke sini itu bagaimana gitu ya. Oke lah, silakan Bu Irma. Ngomongin sejarah. Oke. Hey guys, perkenalkan nama saya Irma Luciana. Saya di sini sebagai guru BK. Baru sih di sini, soalnya baru sebulan tanggal 4 Januari kemarin saya ngajar di sini. Hitungannya juga baru sih, soalnya saya juga baru lulus Desember kemarin tahun 2020, baru wisuda dan langsung keterima kerja di sini. Alhamdulillah, beruntung banget. Oke, itu dulu Kak. Ada yang mau disampaikan lagi Kak Bu Irma? Mungkin contohnya sudah punya jodoh apa belum? Ih, kepo banget. Atau gimana nanti? Alhamdulillah masih single. Single teman-teman ya. Jadi nanti Masih muda guys, masih masih muda. 18 tahun. masih muda. Ya. A few moments later. Ya, langsung saja kita ke podcastnya teman-teman ya. Kali ini saya sedikit akan membahas tentang masalah BK ya, bimbingan konseling, karena beliau ini kan, Bu Irma ini kan guru bimbingan konseling. Jadi kita akan membahas masalah itu di sini. A few moments later. Ya, untuk pertanyaan yang pertama ya, kita langsung saja ya. Nah, Bu Irma ini sebenarnya BK itu di sekolah itu ngapain aja sih? Apakah memang ngurusin anak atau siswa-siswa nakal atau yang lagi kasus apa gitu? Gimana itu? Kalau BK sendiri sih di sekolah tugasnya banyak ya, banyak banget. Dari yang saya pelajarin di kuliahan tuh nggak cuman nyelesain masalah anak-anak yang nakal. Anak-anak nakal pun kalau misalnya bermasalah ya nggak langsung ke BK, pasti ada jalurnya lagi ke kesiswaan dulu, ke wali kelas dulu, nggak langsung ke BK seperti yang dikira orang-orang. Enggak, banyak tugasnya BK. Kita aja ada 4 bidang utama yang kita 4 bidang. Yang pertama ada pribadi, sosial, belajar, sama karir. Bayangin ada 4 itu yang kita urusin untuk siswa gitu kan. Kalau pribadi itu misalnya kayak kepercayaan diri segala macam. BK tuh nggak cuma nyelesain masalah, ada bimbingan-bimbingan untuk anak-anak untuk mengembangkan potensinya, menyalurkan anak-anak. Kalau misalnya kelas 3 pengen kuliah kemana, kita kasih informasi ini itu, kita urusin semuanya kayak gitu. Kita juga dituntut untuk ramah. Nggak, selama ini kan image-nya BK tuh garang ya, guru BK tuh galak lah, apalah, inilah, itulah. Padahal mah enggak, kita dituntut untuk ramah supaya siswa tuh jadi teman, bukan jadi musuh sama guru BK. Jadi siswa tuh nggak takut untuk curhat ke kita kalau misalnya ada masalah, supaya siswanya terbuka gitulah sama kita, nggak tertekan sama masalahnya sendiri gitu. A few moments later. Nah, jadi itu tadi ya, yang istilahnya tugas-tugas BK di sekolah gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sudah ada pemahaman ya bagi teman-teman yang ingin tahu.
BK itu ngapain aja di sekolah gitu ya. Nah untuk next pertanyaan ya, di sekolah itu istilahnya pas pertama kali ibu itu terjun gitu ya, pertama kali kebetulan kan beliau kan guru BK yang pertama ya. Guru BK yang pertama di SMK 5 Brau ini ya, itu gimana itu istilahnya melihat sosialnya, lingkungan di sekitar ini ya, di sekitar rumah sekolah ini, siswa-siswanya itu dari ibu itu lihatnya bagaimana ya, yang ibu rasain? Oke, sebenarnya jadi guru BK pertama agak gimana ya? Sulit sih untuk saya. Sulit, mudah, tanggung atau sulit, gimana? Ya sulit sih, karena kan guru BK pertama, terus nggak ada yang belum ada yang ngarahin gitu. Nah jadi saya ngurus semuanya sendiri gitu, buat berkas-berkas barunya sendiri, administrasinya sendiri, terus asesmen kebutuhannya sendiri gitu kan. Kalau kemarin saya sempat TPL kan di SMK 1 itu kan ada guru BK-nya, jadi saya ada yang komandoin gitu. Napa saya tahu lah apa yang harus saya lakukan dulu gitu kan. Kalau sekarang nggak ada gitu, jadi saya ya sudah inisiatif sendiri, ngapa-ngapain sendiri, buat sendiri gitu. Paling konsultasi sama kesiswaan, sama kepala sekolah gitu yang mengomandoi saya gitu kan. Tapi di SMK 1 itu istilahnya sudah pernah jadi dapat ilmu, istilahnya sudah ada yang menutori gitu ya. Iya, jadi saya juga belajar dari situ kan. Jadi apa yang harus saya lakukan dulu sebelum membuat program, sebelum membuat layanan-layanan saya itu kan. Apalagi lagi pandemi kayak gini, ya ampun pusingnya. Iya ini pandemi. Kenapa? Karena siswanya nggak berangkat sekolah, ini di rumah. Jadi memantaunya pun itu susah banget. Tidak semua pun juga punya internet yang bagus. Iya, apalagi di sini kan di Segar, ibaratnya masih kampung gitu kan. Jaringannya juga susah, anak-anak susah, ketemu sama siswa nggak pernah, interaksi jarang. Sedangkan kalau BK kita harus mengenal karakteristik siswanya. Itu mungkin sedikit kendalanya itu ya, kalau di masa pandemi ini ya teman-teman. Kendalanya itu. Jadi kemarin ya saya buat program melalui Google Form, buatnya kayak gitu, baru disebarin ke siswa. Untuk kunjungan ibu ke siswa ke rumah, belum berarti belum. Untuk sekarang belum ada, dan semoga ya baik-baik aja, ya, nggak ada. Baik-baik aja, gitu kan. Itu ya, kayak banyak terlalu kasus yang terlalu serius gitu kan. A few moments later. Nah untuk selanjutnya ya teman-teman ya, di waktu pandemi ini kan mesti nggak ada siswa sekolah atau mungkin jarang 1-2 aja kan, ya kan. Nah itu pas pandemi seperti ini itu Bu Irma itu sibuk ngapain aja ini untuk guru BK sendiri ya? Hanya kesibukan seharian pas waktu pandemi seperti ini, karena siswanya kan memang jarang ada di sekolah, mungkin sedikit kan aja di sekolah, paling buat ngumpulin tugas atau apa. Karena baru ya guys, jadi saya baru selesai tadi nyelesain program perangkat BK untuk kelas 10 sama kelas 11. Untuk sekarang yang kelas 12 saya lagi ngebantu anak-anak untuk pendaftaran kuliah, SN, SB, SM, terus itu untuk bantuan KIP kuliah kayak gitu, lagi bantuin anak-anak. Bantuin gitu, istilahnya untuk memberikan informasi lah kayak gitu, apa yang dibutuhkan anak-anak gitu kan, buat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi gitu ya. Untuk melanjutkan pendidikan. Terus saya juga lagi buat biodata diri sih, karena kan saya belum punya biodata siswa-siswa di sini kan. Nah, jadi saya lagi buat GFROM. Nah, untuk nanti disebarkan ke siswa. Untuk data diri saya pegang sendiri sebagai guru BK ya, mau nggak mau, karena saya harus tahu sendiri karakteristik anak-anak kan. Saya harus tahu di mana rumahnya, nomor HP-nya, orang tuanya, kayak gitu. Ciri-ciri karakter anak sebanyak berapa? 351 siswa. Mau nggak mau karena sendiri. Amazing guys.
ya. Nah. Amazing ya Pak Ibu ya. Amazing tuh 352 siswa harus tahu karakternya masing-masing guru BK. Karena kalau misalnya kita bicara penyelesaian masalah ya, kalau misalnya penyelesaian masalah itu nggak bisa disamain semua, ya harus sesuai karakter masing-masing. Gimana penyelesaiannya, gimana sifat anaknya, gimana sikap anaknya. Itu berarti ya penyelesaiannya itu ada banyak. Kita menyesuaikan serta-merta. karakter dari siswa dari masing-masing Dari itu siswa teman-teman masing-masing. ya. Jadi nggak harus disamain semua. Kau harus Nggak gini-gini, bisa nggak kalau bisa disamain, ya. kalau disamain semua nggak bakalan selesai. Harus disesuaikan dengan karakter Makanya siswa BK tuh masing-masing. sebenarnya harus Seperti mengenal itu siswa. teman-teman. Mantep ini. Agak susah karena pandemi jadi terhalang gitu. Padahal saya mau mengenal siswa. Ya, dia tertunda teman-teman ini ya. Ya pengen deket sama siswa cuma gara-gara pandemi ini, wah dijauhin siswanya kan di rumah kan. Nah dijauhin. Ya Nggak ketemu sabar deh. aja lah, semoga pandeminya cepat Iya. berakhir ya gitu. Kita semua juga pengennya pandemi cepat berakhir. Ya yang terakhir kalau begitu ya, pertanyaan terakhir ini. Mungkin tips dan triknya dari Bu Irma sebagai guru BK dalam menyelesaikan suatu permasalahan lah. Nah, kaitannya dengan siswa lah, itu gimana itu tips triknya itu? Ya itu tadi Monggo. penyelesaian masalahnya ya harus disesuaikan sama karakteristik siswa. Yang pertama ya pasti harus tatap muka sih kalau Yang untuk pertama penyelesaian tatap muka masalah ya. biar apa ya, kan gestur tubuh Pak, gestur tubuh tuh ketahuan gitu kan. Oh, gestur tubuh. tuh kan kelihatan Oh, gitu kan. kelihatan. Oh ini Dia nyaman atau enggak, gimana perasaannya itu kan kelihatan kan dari wajahnya, ekspresinya, gestur tubuhnya kalau nggak nyaman gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus ini sih harus ketemu berarti ya. Nah, Yang pertama berarti harus tatap muka. tatap muka. Ya, untuk menyelesaikan harus tatap muka, nggak boleh nggak tatap muka ya. Bisa harus secara langsung ketemu sama yang siswanya, bersangkutan yang gitu ya. bersangkutan. Supaya istilahnya gestur tubuhnya itu bisa kelihatan kan. Tahu. Ini kayak orang psikolog ini memang ini Enggak juga. mirip. Yang pertama ya, yang kedua apalagi nih? Terus yang kedua itu yang pertama itu kita harus menciptakan raport gitu supaya siswa nyaman sama kita kan. Menciptakan ini image gitu. Nah, image menciptakan halo image. effect kalau kita bilang halo Apa effect. itu? Halo effect. Halo effect. Halo effect. Halo effect. Iya, halo effect. Wah, halo effect. Setelahnya berarti menciptakan suatu suasana yang Nyaman dari bagi kita siswa itu untuk buat kita. nyaman di siswa. Itu ya yang kedua itu. Jangan dipaksa. Jangan Karena- dipaksa karena kalau dipaksa itu sakit ya rasanya. Bener, sakit Nggak banget. boleh dipaksa. Nanti sakit. Jangan dipaksa. Semua itu atas kesukarelaan siswa. Harus Kalau nggak sukarela ntar, dipaksa, nggak sukarela. ya kalau nggak sukarela ntar siswanya nggak mau cerita terbuka gitu. Iya kan. terpaksa itu tadi. Ya percuma dong, nggak selesai ntar masalahnya. Percuma gimana tak dong. berguna nanti. Gitu. Terus kita Lagi. juga Yang ketiga berarti. sangat menjunjung tinggi kerahasiaan, Nah, guys. yang ketiga ini ya sangat Yang paling menjunjung utama sih ini. kerahasiaan ini yang utama ya. Jadi Nggak boleh dibocorin ya. Nggak Jadi boleh. makanya harus tatap muka berdua gitu. Jadi kan yang tahu ya hanya kita berdua. Bahkan guru lain tuh nggak boleh tahu. Karena kita berdua aja sama yang bersangkutan. Iya. Jaga rahasia satu sama lain gitu, berduaan kan. Jaga rahasia ya teman-teman ya. Nah, Itu utama banget. Harus ada lagi banget. kah? Apa lagi ya? Ya udah sih intinya itu. Pokoknya kita harus menciptakan suasana yang nyaman bagi siswa gitu. Kita ada tiga ya teman-teman ya. Yang pertama itu harus tatap muka, ketemu langsung. Setelahnya supaya bisa melihat gesturnya ya teman-teman ya. Yang kedua itu tadi apa itu? Halo efek. Halo efek, menciptakan suasana yang nyaman dengan guru BK gitu ya. Makanya kalau sama guru BK tuh istilahnya, nah harus mempunyai daya tarik dan suasana yang nyaman gitu kan, biar nggak takut kan istilahnya kan. Iya, biar nggak takut, biar Yang terbuka ketiga gitu. tadi itu menjaga kerahasiaan. Ya, Penting banget.
Sukarelaan juga tadi. Iya, kerahasiaan dengan untuk sukarela kesukarela. itu. Ya itu. Ya, itu dulu ya untuk podcast kali ini ya dari sama saya sama Bu Irma Luciana sebagai guru BK ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sudah istilahnya menemani kami ini ya, sambil ngobrol-ngobrol ringan ya. Terima kasih banyak. Tunggu video-video selanjutnya dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.